Agung Keraton Surakarta. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah Masjid Agung ini diawali ketika Pakubono ketiga sekitar tahun 1745 itu memindahkan keratonnya dari Kartosuro ke desa Solo karena terjadi peristiwa geger percinan dari pemerintahan Tionghoa kepada keraton dan Belanda kemarin itu, sehingga Pakubono ketiga ini karena ada kejadian itu memindahkan ke desa Solo. Di samping membangun pusat pemerintahan keraton, pada waktu itu baru berkembangnya perpecahan kerajaan Mataram Islam, Jogja dan Solo. Makanya terinspirasi oleh perkembangan Islam yang jadi raja itu juga tidak hanya sebagai kepala pemerintahan tapi juga sebagai ulama itu untuk mempunyai kewajiban menyiarkan agama Islam. Maka dia bangun masjid. Jadi di samping masukan dari para ulama dan wali, ini membangun masjid seperti Masjid Demak. Bahkan letak-letaknya ini misalnya sana keraton, kemudian ada alun-alun depannya, kemudian sebelah baratnya masjid. Ini membangun arsitektur dengan rumah adat Jawa berbentuk joglo. Jadi dengan bahan materialnya dari kayu seperti Pakubono keempat, kemudian Pakubono ke-8 yang membangun Jamustiwa ini, kemudian ada juga membangun Pawasan Utara Selatan, yang di Pawasan Selatan ini Keputren, kemudian bangun Serambi, kemudian ada bahkan Pakubono yang ke-10 itu membangun Madrasah Mambaul Ulum, yang sekarang untuk PGA itu loh, Public School yang depan Klewer. Nah itu dulu sebelum menjadi pengurus atau juga sebelum menjadi khotib atau dai yang disebarkan untuk menyebarkan agama Islam, dididik dulu di Mambal Ulum itu. Ya, di samping itu raja itu mengadakan juga beberapa menciptakan tradisi Islam yang pada waktu itu bisa menarik masyarakat untuk bisa masuk masjid dan memeluk agama Islam, seperti sekaten, sahadatan, atau juga untuk memeriahkan malam Lailatul Qadar, tradisi malam selikuran yang membagikan sedekah zakat fitrah, dan juga ada kegiatan gunungan sampai sekarang masih dilestarikan. Nah, untuk pembangunannya yang seperti sekarang ini yang paling bisa melengkapi yaitu ketika Pakubono 10 juga ada perpaduan arsitektur antara Jawa dan Timur Tengah. Jadi dia bangun menara yang merupakan ciri khas masjid. Ketika salah dia naik haji ya, supaya dari jauh itu kelihatan masjidnya dan mengumandangkan adzan yang pakai torong itu terdengar. Setelah Pakubono 11, 12, 13 tidak ada penambahan yang berarti karena sudah di sekitar tahun 1965 atau sekitar 60-65 itu sudah ini dikelola oleh negara itu. Jadi walaupun masih secara historis milik keraton. Berarti berdirinya masjid ini setelah perpindahan dari keraton di Surakarta, Kartosuranu. Iya, Kartosuranu. Di Krapek ini, ya dekat di lingkungan kampus itu. Kampus ada bekas-bekas jejak keraton Kartosuranu ya. Itu kan dulu di situ. Apakah ada makna tertentu yang dibangun dari segi, kan saya tadi baca ada tulisan Arab sama tulisan Jawa yang di depan masjid. Ya memang
untuk prasastinya atau kebanyakan manuskrip yang ditulis oleh ulama mak keraton itu, ini ada yang berbahasa Jawa maupun huruf Jawa. Jadi ada yang berbahasa Jawa juga dan huruf Jawa. Nah, di samping mungkin ada Arabic juga, kalau Anda lihat di perpustakaan tentang kitab-kitab manuskrip itu. Jadi memang itu untuk di salah satu ya prasasti biasanya ditulis dengan huruf Jawa seperti di depan ini ya, seperti ini juga huruf Jawa. Kemudian simbol-simbol yang ada di bangunan-bangunan itu biasa ditandai dengan sandi atau misalnya nawa itu 9 atau apa gitu kan. Nah, jadi saya bahasa Jawa halus Sanskerta itu. Nah, itu yang sampai hitungan tahun itu antara tahun nasional dengan tahunnya keraton kan ada berbeda. Ada punya hitungan biasanya ditandai seperti itu. Nanti kalau panjang kan bisa lihat nanti di jam istiwa itu ada 2 tahun penandanya, ada tahun yang ada tahun Jawa, ada tahun Hijriah, ada tahun nasional. Mungkin Hijriahnya mah nggak ada di sini. Jadi sekarang masjid ini penyerahan pemerintah setelah Pakubuwono 11. Ya, sekitar Pakubuwono 11. Seperti sebelumnya itu yang mengelola warga keraton. Ya, itu kan bentuknya pemerintah negara Republik Indonesia kan baru 1945 itu. Sebelumnya kan terdiri keraton-keraton sampai juga keraton Demak, keraton Solo, keraton Pajajaran. Untuk mengambil bentuk bangunannya itu emang dari Masjid Demak. Ya, karena ya ulama-ulamanya dan wali-wali songonya atau murid-muridnya wali songo itu ya ingin tidak supaya masyarakat ini kearifan lokalnya dipakai di tradisi. Jadi seperti rumahmu, tapi ini rumahnya Allah, nah gitu ya. Bentuknya sama, fungsinya berbeda. Jadi kalau mau masuk masjid ini harus bersuci ya. Makanya diberi itu pada saat ini sepanjang mau masuk itu air itu genangan air ini sabrangan istilahnya sabrangan. Nah, mungkin kalau masjid-masjid kuno itu masih ada sabrangan itu, atau maka masjid yang mazhab Syafi'i atau NU biasanya pasti di sabrangannya supaya untuk najis ya, tempat buang air kecil ya. Ini juga begitu supaya mengajarkan masyarakat masuk masjid harus keadaan bersih. Itu airnya melimpah itu. Jadi masjid ini dulu salah satu tempat untuk menarik perhatian masyarakat gitu. Iya. Jadi seperti ada diciptakan tradisi sekaten. Nah, itu dulu kalau banyak masih beragama Hindu, kalau ibadah pakai gamelan, nah, Pak Raja dan para wali dan ulama atau menciptakan apa yang pada waktu itu metode dakwah yang diminati masyarakat, yaitu gamelan hanya diadopsi. Itu orang juga kalau ibadah kan pakai gamelan, bahkan mantra-mantranya diganti dengan lagu-lagu yang disair diambilkan dari Al-Quran dan hadis. Hanya bisa dosing yang bisa datang dulu ya dari lahir sampai mati ya, itu perjalanan juga sampai mati ini dibunyikan ini di gamelan ini di Padonggo ini. Ya ini tempat yang untuk yang kotak-kotak ini kok. Ini di yang tempat parkir. Pernah lihat cekatan belum? Belum Pak. Nah itu kalau orang Solo sih ada
bulan Mulut Rabiul Awal. Nanti itu bisa dilihat itu sejarahnya. Ini sejarah sekaten, ini sejarah sekaten. Bahkan masyarakat atau para ulama dan raja ini makanan tradisional ini mempunyai makna-makna filosofi Islam, yaitu ya makanan-makanan juga telur asin atau khas mainan itu dari celengan ini biasanya jual sekaten itu ada mana-mana tersendiri. Ini Masjid Agung ini ketika masih keraton, masih istilahnya masih berkuasa, masih bisa memimpin, ini masih bawah naungan pihak keraton. Ya sampai sekarang ini kepemilakannya masih keraton. Ya cuma kalau Pengelolanya di SK-kan oleh wali kota setiap 3 tahun. Dan juga keuangannya tersendiri kadang-kadang dibuka dari pemerintah. Gitu. Keraton tidak ikut-ikutan, hanya secara historis ini milik keraton. Bahkan tradisi ini setiap raja pergantian raja ya harusnya sholat di sini berapa kali gitu ya, sholat Jumat sampai 4 kali ya. Jadi dulu masih ada, tapi sekarang sudah tidak dilaksanakan ya. Tapi kalau mengikuti sejarahnya ini kerajaan Islam. Karena kalau